Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Kristo. Saya adalah seorang pendeta GKI yang melayani dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Manyar, Surabaya. Dan sangat senang sekali kalau pada hari ini saya mendapat kesempatan yang baik untuk boleh menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala GKI. Nah, saudaraku, izinkan saya memulai renungan singkat ini dengan menceritakan pengalaman kami, pengalaman saya dan istri ketika kami mengambil cuti di tahun lalu dan kami melakukan perjalanan darat dengan mengendarai mobil dari Surabaya ke Jakarta. Saudara, kami dikaruniai satu orang anak laki-laki yang pada bulan Desember tahun ini dia akan berusia 2 tahun. Dan itu artinya anak kami ini masih masuk kelompok usia batita begitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman merawat ya atau membesarkan seorang anak di usia batita, tentu sangat memahami betul apa yang menjadi kerepotan-kerepotan, apa yang menjadi tantangan-tantangan ketika kita harus membawa anak yang masih batita ini untuk bepergian keluar kota untuk waktu yang relatif lama ya, apalagi mengendarai mobil, bawa mobil sendiri. Saudara, pengalaman kami ini terjadi tahun lalu dan waktu itu seperti biasa ketika kami akan pergi cuti, saya dan istri mempersiapkan seluruh barang-barang begitu ya yang akan kami bawa. Waktu itu kami akan pergi sekitar saya agak lupa sekitar 8 sampai 10 hari. Dan buat orang tua yang membawa anak batita, Anda pasti tahu barang bawaannya pasti sangat banyak sekali. Ya, kami memasukkan seluruh barang bawaan itu ke dalam bagasi mobil. Ya, tas kami yang cukup besar, ada 2-3 tas kami masukkan. Seluruh perlengkapan mandi anak, ya, ember untuk dia mandi dimasukkan. Lalu sepatu-sepatu yang mestinya bisa kami bawa cuma 2 pasang, kami bawa 4 pasang gitu ya, dimasukkan ke mobil. Lalu juga mainan-mainan anak itu hampir 1 kotak besar kami bawa dan masukkan ke dalam bagasi. Dan akhirnya singkat cerita selesai sudah tugas untuk packing itu dan kami merasa bahwa segala sesuatunya sudah masuk ke dalam bagasi mobil. Nah, sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, sebelum kami berangkat, kami menyadari ada satu barang terpenting yang belum masuk ke dalam bagasi mobil. Anda bisa menebak apa itu? Barang itu adalah stroller atau kereta dorong untuk bayi. Nah, buat kami itu salah satu barang yang paling penting yang harus kami bawa. Tetapi betapa terkejutnya kami ketika kami sadar bahwa sudah tidak ada lagi ruang di dalam bagasi mobil itu untuk kereta dorong bayi yang mesti kami masukkan ke sana. Nah, apa yang terjadi? Kami harus membongkar kembali dari awal, kami menata kembali, mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu atau yang bisa dibawa cukup 1-2 pasang saja kami keluarkan, sampai ada cukup ruang untuk kereta dorong ini masuk ke dalam bagasi itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ilustrasi tadi sebetulnya cukup dekat dengan pergumulan iman kita sehari-hari. Di dalam pergumulan iman sehari-hari, saudara, bukankah kita sering menanyakan di dalam hati kita, bagaimana cara saya mengetahui dan bagaimana cara saya membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang menjadi suara Allah, dan mana yang bukan menjadi kehendak dan suara Allah dalam hidup saya. Saudara, pertanyaan ini biasanya kita refleksikan, kita tanyakan ketika kita akan mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup. Ketika kita akan mengambil sebuah tindakan yang penting dalam hidup ini, kita selalu menanyakan, mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Bagaimana cara membedakannya? Nah, tetapi saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menemukan Allah? Bagaimana kita bisa menemukan mana yang menjadi kehendak Allah? Bagaimana kita bisa mendengar suara Allah sementara ruang yang ada di dalam bagasi kita itu sudah dipenuhi oleh banyak agenda, sudah dipenuhi oleh banyak sekali tumpukan-tumpukan keinginan-keinginan kita pribadi yang enggan kita bongkar dari bagasi hati kita itu.
Terkadang kita menanyakan sebuah pertanyaan yang terlalu melompat. Bagaimana cara saya membedakan kehendak Allah dan bukan? Tetapi pertanyaannya, jangan-jangan memang kita tidak pernah bisa menemukannya karena bagasi kita sudah dipenuhi dengan begitu banyak agenda-agenda yang tidak mau kita bongkar. Keinginan-keinginan hati kita yang enggan kita keluarkan dalam bagasi yang penuh sesak itu. Surah Yohanes 12 ayat ke-24 mengatakan seperti ini. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, perhatikan, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, jika biji gandum itu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku, ini merupakan teladan dari kehidupan Yesus sendiri, bukan? Ketika Yesus mati, Dia membawa serta ke dalam kuburnya itu bukan hanya dosa-dosa Anda dan saya, tetapi juga keinginannya. Itu sebabnya Matius 26 ayat 39 pernah mengatakan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu, kehendak Bapa yang jadi. Bukan kehendakku, kata Yesus. Saudara, ketaatan Yesus pada Bapanya, ketaatannya untuk membiarkan kehendaknya tunduk di bawah kehendak Bapanya, dan kerelaan Yesus untuk mati, itu menghasilkan pertumbuhan gereja hingga hari ini. Jadi saudaraku, mari kita refleksikan bahwa buah-buah yang baik, buah-buah yang seturut dengan kerajaan Allah itu ternyata lahir dari benih yang pertama-tama rela mati dan rela ditanam di dalam tanah itu. Nah, pertanyaan buat Anda dan saya, apakah kita sudah rela menjadi orang-orang yang mematikan diri kita dan pada saat yang sama membuka ruang yang lebih lebar bagi suara Allah, bagi kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk teladan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau laksana biji gandum yang rela untuk mati dan jatuh ke dalam tanah dan dikubur. Dan pada akhirnya teladan kehidupan semacam inilah yang menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Di dalam pergumulan hidup kami sehari-hari, seringkali kami juga berjuang di dalam medan laga yang serupa, di mana kami harus mengalahkan dan rela untuk mematikan diri kami dan keinginan-keinginan hati kami, supaya kami dimampukan untuk mendengar suara dan kehendak Allah lebih jelas lagi dalam kehidupan kami. Di dalam segala keterbatasan kami untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami, agar semakin hari kami ditolong untuk menjadi orang-orang yang rela mematikan diri kami, agar kehendak Allah yang jadi dan buah-buah kerajaan itu boleh diwartakan melalui hidup dan karya kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam.